Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Kita bertemu lagi untuk pembelajaran secara daring, nggih. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 3. Ya, kita masih belajar bersama-sama di tema 3. Dan kita masuk ke pembelajaran 6. Akan ada 2 materi yang akan kita pelajari hari ini. Tolong anak-anak perhatikan dengan baik-baik ya, karena kita akan mempelajari bersama. Nah, tadi temanmu yang dari kelompok B absen 14 sampai 26 sudah masuk ke sekolah, sudah berangkat ke sekolah, dan materinya sama seperti yang akan Bu Intan sampaikan lewat video ini. Sebelum Bu Intan melanjutkan, Bu Intan akan terlebih dahulu cek apakah video ini sudah masuk atau belum ya anak-anak ya. Karena ya oke. Sudah, karena Bu Intan takutnya seperti kemarin ya, sudah panjang lebar sudah sampai selesai ternyata tidak terekam. Baik, tidak usah berlama-lama. Materi pertama yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang membuat kalimat sederhana menggunakan kata kunci. Kunci di sini Bu Intan cetak miring karena bukan kata dengan arti sebenarnya, bukan kunci rumah, bukan ya, tapi kata kunci itu artinya kata pokok. Nah, materi ini sudah pernah Bu Intan ajarkan kalau tidak salah ketika kita belajar bersama-sama tema 2. Jadi kita hanya mengulangi kembali ya. Semoga anak-anak masih ingat. Kalaupun sudah lupa, ini Bu Intan akan membantu mengingatkan kembali. Baik, kita akan langsung masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada kata kunci beras. Ya, ada kata kunci beras. Nah, tadi ketika di sekolah, karena kita bisa berkomunikasi secara langsung, beberapa temanmu sudah menjawab, ya. Buat kalimat dengan kata beras. Nah, beberapa ada yang menjawab, saya punya beras. Ya, kemudian tadi siapa lagi temanmu ada yang menjawab, ibu beli beras. Boleh. Ya, ada juga yang menjawab, beras saya habis. Nah, kalimat ini, 3 dari ini sebenarnya mungkin masih banyak lagi kalau anak-anak masuk semua mungkin contohnya lebih dari 3 ya, tapi karena keterbatasan layar dan lain sebagainya, tadi Bu Intan hanya meminta temanmu, waktu juga temanmu untuk menjawab 3, buat kalimat 3 saja dari kata kunci beras ya. Tadi secara lisan, bukan secara tertulis dulu, secara lisan diucapkan. Kemudian ada beberapa yang menjawab 3 ini. Nah, Bu Intan ingatkan kembali, kalimat-kalimat yang ada di sini ini benar. Kenapa? Karena di setiap kalimat yang ada di sini, baik kalimat pertama, kedua, dan ketiga, itu memiliki kata beras. Ada kata berasnya. Beras di sini merupakan kata kunci. Ya, anak-anak tahu beras ya. Beras itu kan bahan utama nasi. Beras ini kalau dimasak sudah matang namanya kan nasi ya. Waktu masih mentah namanya beras. Tanamannya namanya padi gitu. Jadi padi, beras, nasi itu punya dari tanaman yang sama tapi hasilnya berbeda-beda. Padi itu bentuk tanamannya. Kemudian setelah diproses itu menjadi beras ya, bagian dalamnya ya. Kemudian beras kalau dimasak namanya sudah berubah menjadi nasi, begitu ya. Nah, beras ini dalam kalimat ini beras merupakan kata pokok atau kata kunci. Maka ketika kalimat tersebut memiliki kata beras sudah bisa dipastikan betul. Tetapi tidak semua kalimat bisa ya anak-anak. Jadi ketika kamu membuat kalimat seperti ini, buat kalimat yang memiliki arti atau yang bisa dinalar, bisa dilogis begitu ya. Jadi itu bisa terjadi gitu ya. Saya punya beras dan tidak usah mikir yang jauh-jauh, pikir yang sederhana saja. Buat yang sederhana saja, yang simple saja. Bu Ina rasa kalimat-kalimat ini simple ya, sederhana. Saya punya beras, ibu beli beras, beras saya habis ya. Jadi kata beras tidak harus diletakkan di belakang, bisa diletakkan di depan seperti kalimat yang ketiga. Tetapi yang anak-anak harus ya pastikan adalah setiap kalian menulis kalimat, akhir kalimat harus diberi tanda
titik, dan ini hukumnya wajib sebagai pembatas, sebagai pagar. Ya, kalau istilahnya ya biar hurufnya ndak hilang lah, ndak lari-lari, jadi harus dipagari dengan tanda titik ini ya, itu gambarannya anak-anak ya. Jadi jangan sampai lupa tanda titik ini hukumnya wajib. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada kata kunci sawah, S-A-W-A-H, sawah ya. Sawah, anak-anak pasti pernah lihat sawah ya, bahkan mungkin rumahmu juga dekat dengan sawah mungkin ya. Nah, tadi di sekolah juga Bu Intan memakai kata kunci sawah dan beberapa temanmu juga sudah menjawab ya. Misalnya, saya punya sawah. Ya, saya punya sawah. Ya. Nah, ini tadi kalau tidak salah Randy yang jawab ini, saya punya sawah. Nah, bisa. Orang kan bisa punya sawah, ya kan? Kemudian kata kuncinya juga sawah, sudah betul. Saya pergi ke sawah, bisa kan kita kunjungi sawah, pergi ke sawah, bisa, ya kan? Ada kata sawah di sini, jadi sudah betul. Kemudian saya jalan-jalan ke sawah, bisa kan jalan-jalan ke sawah? Bisa, ya. Jadi kalau diperhatikan bahwa 3 kalimat ini memiliki arti ya dan bisa terjadi ya, serta di akhir kalimat diberi tanda titik dan yang utama adalah memiliki kata kunci. Kata kuncinya kan sawah. Kalimat pertama, kedua, dan ketiga memiliki kata kunci yaitu kata sawahnya. Kata sawahnya itu ada gitu kan. Nah, Bu Intan hanya mengingatkan saja karena ini materi tema 2 yang kita ulangi kembali di pembelajaran kita hari ini. Jadi mungkin anak-anak tidak perlu Bu Intan jelaskan lama-lama karena Bu Intan yakin dan percaya anak-anak sudah mulai ingat nih. Jadi membuat kalimat menggunakan kata kunci. Ya, ini sudah pernah. Ya, Bu Intan hanya mengingatkan. Nah, kalau sudah, perhatikan. Silahkan anak-anak buka buku paket tema 3 halaman 37. Ya. Buka buku paket tema 3 halaman 37 karena tugas kita hari ini Bu Intan tidak membagi lembaran kertas, tetapi anak-anak harus mengerjakan dari buku paket. Ya, biar buku paketnya juga berfungsi ya anak-anak ya. Nah, silakan buka buku paket tema 3 halaman 37. Kemudian anak-anak di rumah punya ya buku garis seperti ini, ya, buku garis biasa. Ya, buku garis biasa. Ya. Nah, jadi silahkan anak-anak mengerjakan di buku garis biasa, bukan buku kotak kecil, juga bukan buku tulis Latin, tapi buku garis biasa seperti ini. Kemudian, nah kalau dibuka bagian bawah halaman 37, ya, 36 37, kalian akan menemukan contoh soal seperti ini. Ya, buatlah kalimat sederhana dari kata di bawah ini. Ada kata desa, petani, padi. Sebenarnya kalau anak-anak buka halaman 38 itu ada lagi menanam dan sawah. Tapi Bu Intan tidak meminta anak-anak untuk mengerjakan semua. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kamu paham saja dan kita berlatih. Nah, tadi teman-temanmu dari absen 14 sampai 26 itu sudah mengerjakan yang nomor 1 di sekolahan. Nah, nomor 1-nya itu desa. Tadi Bu Intan juga minta mereka untuk menuliskan nomor di sini. Ya, nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ya, jadi hanya 3 soal yang akan kita kerjakan. Nah, anak-anak, iya, nih nomor 1, 2, dan 3. Hanya untuk mempermudah dan membantu kalian saja sebenarnya kalau memberi nomor begini. Nah, tadi yang nomor 1 itu sudah dikerjakan bersama-sama oleh temanmu yang hari ini berangkat ke sekolah. Nah, pengerjaannya seperti ini. Kamu perhatikan. Nah, anak-anak yang tadi juga hari ini tidak ke sekolah, tolong diperhatikan cara penulisannya ya. Bu Intan membantu kalian untuk menulis secara rapi. Ya, tulisannya Bu Intan juga tidak bagus.
Bisa dikatakan mah jelek ya, tetapi rapi ya. Jadi jangan takut Bu, tulisan saya jelek. Tidak ada tulisan yang jelek. Adanya tulisan rapi atau tidak rapi. Kalau tulisannya rapi itu pasti nanti tulisannya jadi bagus. Tapi kalau tulisannya bagus nih, kelihatannya bagus, tetapi tidak rapi juga akan terlihat jelek. Jadi perhatikan saja kerapiannya. Nah, bagaimana caranya menulis? Anak-anak perhatikan, ini sudah Bu Intan beri contoh ya. Nah, di bagian ini itu ada kotak-kotak anak-anak. Ya, kotak-kotak ini digunakan untuk menulis nomor atau tanda. Ya. Nah, nanti akan Bu Intan ajarkan. Kemudian nanti mulai menulisnya adalah di bagian sini. Kalau kamu perhatikan di bukumu, di bagian ini juga ada garis tipis. Ini sebagai pembatas, istilahnya seperti garis tepi. Ya, garis tepi. Nah, di sini mulai menulis setelah garis tepi. Jadi garis tepi di sini tulisannya baru di belakangnya garis tepi. Jadi di bagian ini. Tidak boleh dari sini, ya. Jadi bagian depan ini hanya untuk penulisan nomor atau tanda. Ya. Tuh. Nah, kita lanjut, kalau anak-anak perhatikan, di langkah pertama, bagian atas sendiri, anak-anak tuliskan nomor 1. Nah, tadi nomor 1 itu adalah tulisan desa kan? Nah, tulisan ini kamu tulis di atas, di deretan nomor 1, seperti ini contohnya. Ya, kelihatan rapi, ya. Desa, D-E-S-A. Sama seperti soal yang ada di buku paket. Nah, kemudian tadi kalimat temanmu yang nomor 1, nah adalah sebelum menuliskan kalimat, tadi juga Bu Intan bilang, agar tulisannya terlihat rapi, anak-anak tidak boleh menuliskan langsung di bawah seperti ini, di sini barisnya. Tidak boleh. Harus diberi jarak 1 baris. Ya, maka tadi Bu Intan memberi tanda titik besar atau Bu Intan membahasakannya endol. Ya, ada endol di sini sebagai tanda. Ya, sebagai tanda maka berilah tanda endol. Ada jarak 1 kotak, kemudian endol di sini. Nah, kenapa kok diberi endol di sini? Ini tujuannya Bu Intan karena anak-anak kan belum bisa menulis dengan lepas begitu ya. Jadi karena lama nggak sekolah juga ya anak-anak. Jadi Bu Intan kan harus mengulang. Biar tulisanmu rapi, di sini diberi tanda endol ini. Sebenarnya nggak harus endol. Misalnya kamu beri strip juga boleh, beri centang juga boleh di sini kecil. Hanya sebagai tanda bahwa oh, aku mulai menulisnya dari sini toh. Gitu. Ya, dari setelah tanda ini. Jadi tidak di atasnya, tidak di bawahnya. Tapi di sini diberi jarak 1 kotak atau 1 baris. Jadi tidak boleh endolnya di sini, tidak boleh. Ya, nanti tulisannya jadi tidak rapi. Biar rapi, diberi jarak 1 kotak atau 1 baris. Ya, diberi jarak 1 baris. Ya, terus diberi tanda. Nah, tanda ini akan membantu kita, mempermudah kita untuk kita tahu, oh nanti aku menulisnya mulai dari tanda ini. Ya, jadi rapi nanti tulisannya. Oke. Nah, setelah itu, setelah diberi tanda, baru buat kalimatnya di sini. Oh, kalimat tadi yang kita buat bersama di sekolah adalah saya diberi jarak, pergi diberi jarak, ke diberi jarak, desa. Akhir kalimat diberi tanda titik. Nah, untuk absen 1 dan 13 juga boleh mencontek ini ya, kalimat ini. Karena yang kelompok B, Bu Intan katakan yang kelompok B yang berangkat sekolah tadi, itu kalimatnya juga seperti ini. Jadi Bu Intan bantu ini. Ya, jadi semua sama ini. Ya, nah kemudian kalau nomor 1 sudah, sekarang kita lihat nomor 2. Nomor 2 kata kuncinya adalah petani. Maka tuliskan dulu soalnya di sini. Lihat, dari jarak endol di sini dengan nomor 2 juga ada jarak 1 baris atau 1 kotak di sini yang dikosongi. Jadi hukumnya wajib ya anak-anak ya. Jadi kalau setiap kali menulis diberi jarak 1 kotak di bawahnya. Bu, jadi boros dong bukunya. Enggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Yang penting tulisanmu rapi. Ya, nanti kalau kamu sudah terbiasa tanpa tanda endol ini pun pasti bisa. Jadi Bu Intan hanya membantu seperti ini, memberi tanda begini agar kamu terbiasa dulu.
nulis rapi, ada jaraknya, itu terbiasa dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, tanpa diberi tanda seperti ini, anak-anak pasti sudah akan bisa. Secara otomatis pasti sudah bisa. Jadi penulisannya tolong diperhatikan. Saya minta tolong juga pada orang tua untuk mengingatkan anak-anak, kalau menulis harus ada jaraknya. Diingatkan saja, harus ada jaraknya. Jadi tidak langsung di bawahnya gitu. Jangan, ya, karena nanti anak akan terbiasa menulisnya kurang rapi. Jadi kita akan mengajari mereka dulu untuk menulis rapi. Karena kelas 1, 2, dan 3 itu kan calistung. Dasarnya calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Ya, nah ini bagian dari linya, ya, linya, ya, yaitu penulisannya. Jadi harus rapi, okay? Nanti juga kalau anak-anak sudah nulis rapi, orang tua juga pasti akan senang. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu bisa ngecek tugasnya anak-anak itu lebih enak, lebih nyaman untuk dibaca gitu ya. Dan anak-anak terbiasa untuk rapi, tulisannya tuh rapi ya. Walaupun mungkin tulisannya masih miring-miring, masih kaku, tapi kalau sudah terbiasa rapi, nanti akan terbawa sampai kelas tinggi dan itu akan mempermudahkan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di rumah untuk ngecek tugas, terlebih lagi anak juga tulisannya menjadi rapi. Jadi mereka belajarnya juga lebih mudah dan lebih nyaman begitu untuk membaca tulisannya sendiri. Begitu ya. Saya minta tolong untuk Bapak Ibu di rumah atau siapapun yang mengajari anak-anak di rumah kalau melihat video ini untuk kerapiannya tolong diperhatikan. Jadi setiap menulis harus diberi jarak kosong 1 baris. Jaraknya 1 kotak atau 1 baris. Itu hukumnya wajib ya. Sementara nanti kalau anak-anak sudah terbiasa menulis rapi tanpa diberi tanda juga bisa ya. Jadi menyesuaikan ya. Nah, lihat di sini ada bagiannya, bagian yang kosong. Nah, tadi yang kelompok B itu Bu Ina sudah minta tulis sampai nomor 3. Jadi soalnya ditulis terlebih dahulu. Untuk kalimatnya ya nomor 2 ini kan membuat kalimat dari kata kunci petani. Nanti silahkan membuat kalimat sederhananya di sebelah tanda endol ini ya. Kemudian tadi kalau di sini sudah ya, misalnya sudah menulis kalimat apa di sini. Kemudian kan kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 itu kan kata kuncinya adalah padi. Maka ditulis dulu di sini. Nah, Bu Intan beri contoh nih nomor 3. Tadi Bu Intan katakan setiap menulis diberi jarak 1 kotak. Maka dari endol, anak-anak bisa melihat tanda kecil ya, titik merah di sini ini endol. Maka diberi jarak 1 kotak, di sini ditulis 3. Ya, angka tulis 3, kemudian di sebelahnya angka 3 ini ditulis. Tadi apa kata kuncinya? Yang ketiga padi. Ya, tulis di sini padi. Tulisannya Bu Intan tidak bisa sama dengan yang di atas karena ini pakai mouse ya. Ini padi. Nah, lalu setelah kata kunci atau kata soalnya ditulis, diberi jarak lagi 1 kotak atau 1 baris, lalu diberi tanda endol di sini. Ya, sebagai penanda bahwa nanti anak-anak harus menulis di sebelah sini. Ya, tulis kalimatnya di sini gitu. Jadi setiap menulis di bawahnya, di bagian bawah harus diberi jarak 1 kotak atau 1 baris. Jadi 1 kosong, tulis 1 dikosongi, baru bawahnya dituliskan lagi. 1 dikosongi, baru bawahnya. Itu tolong dibiasakan ya, anak-anak ya. Nanti kalau bingung, kalian bisa melihat atau memutar kembali video bagian ini ya. Nggak usah bingung, nggak usah panik. Kalau kamu memperhatikan video bagian yang ini berulang-ulang, mungkin kamu akan lebih mudah untuk memahami serta bisa meminta bantuan orang tua atau siapapun yang di rumah untuk membantu mengingatkan cara menulis rapi. Ya, nah ini untuk materi yang pertama. Sekarang materi yang kedua, yaitu kita berbicara tentang harga dan nilai uang. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenal mata uang,
mengenal uang ya, Rp1.000 baik cara penulisannya maupun cara membacanya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengenal harga dengan nilai uangnya. Nah, sekarang anak-anak masih membuka buku paket tema 3, tapi buka halaman 38 sampai 39. Jadi nanti akan kita pelajari 2 halaman, 38 dan 39 bagian bawah. Nah, di sini Bu Intan sudah kopikan, bentuknya seperti ini, halaman 38 bagian bawah. Ya, jadi ada bacaan. Hasil pertanian dari desa bermacam-macam, sayur-sayuran berasal dari desa. Buah-buahan juga berasal dari desa. Kita dapat membeli sayur dan buah dengan berbagai pecahan uang. Nah, di sini ada 1 ikat kacang panjang, harganya Rp500. 1 kilogram tomat, harganya Rp2.000. 1 sisir pisang, harganya Rp5.000. 1 ikat bayam, harganya Rp1.000. Ya, ini sudah ada harganya. Ya, di sini sudah ada harganya. Nah, sekarang ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Saya, anak perempuan ini ya, memakai kursi roda ya. Saya akan membeli 1 sisir pisang. Berapa uang pas yang harus saya bayarkan? Jadi, yang sekarang kita pelajari adalah membayar barang dengan harga yang tertera, harga yang sudah ada, tetapi uangnya harus pas, tidak boleh kembali apalagi kurang. Ya, jadi uangnya harus pas. Nah, tadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kita lihat dulu di gambar tadi. Nah, bagian bawah ada kacang panjang, ada tomat, ada pisang, ada bayam. Nah, tadi anak ini akan membeli apa? Membeli 1 sisir pisang. Yang mau dibeli apa sih? Pisang. Berapa? 1 sisir saja. Maka anak ini harus membayar dengan uang pas berapa rupiah. Kita lihat, cari di sini. Tadi pisang di sini. Oh, ini pisang. Nah, 1 sisir pisang harganya berapa? Ini loh, Rp5.000. Nah, Bu Intan ganti ini kursornya. Iya, pakai ini ya. Pakai merah. Nah, ini loh. Tadi kan minta beli pisang kan, 1 sisir. Cari. Oh, ini. Bagian ini. Nah, kita sudah tahu nih. Dari keterangan tersebut, ini ada di buku temamu, halaman 38, bagian bawah sendiri. Ya, ini sudah ketahuan nih, harganya Rp5.000. Berarti anak ini harus membayarkan uang sebesar Rp5.000. Nah, ini uangnya. Jadi, uangnya harus pas, tidak boleh kembali, tidak boleh kurang, apalagi kurang. Ya, lebih saja tidak boleh, apalagi kurang. Kita akan belajar yang pas dulu. Nanti lambat laun kita akan belajar kembalian ya. Kalau belanja kembaliannya berapa. Tapi hari ini kita akan belajar yang pas-pas dulu. Ya, tidak kembali juga tidak kurang ya, kembali tidak boleh, kurang apalagi. Jadi ketika membeli pisang 1 sisir harganya Rp5.000, maka uang inilah yang akan digunakan untuk membayar. Nah, contoh kedua. Nah, masih anak itu lagi. Ini anak ini senang belanja ya. Saya akan membeli 1 kilogram tomat. Berapa uang pas yang harus saya bayarkan? Kalau tadi pisang, sekarang tomat. Bagaimana caranya? Anak-anak perhatikan lagi di halaman 38. Nah, bagian bawah. Cari gambar tomat yang mana? Oh, yang ini. Ya kan? Lihat. Tomat harganya berapa ini? Rp2.000. Berarti uang yang harus dibayarkan adalah ini, uang dengan Rp2.000. Uang pas. Ya. Kan boleh Bu, 1.000-an 2. Yang sudah paham uang kan begitu ya. 1.000-an 2 itu kan 2.000 juga boleh, tetapi untuk lebih memudahkan Bu Intan pakai gambar yang 1 lembaran saja. Toh ada uangnya, ya kan? Kecuali kalau kurang. 1 lembar kurang. Kalau 1 lembar ada, maka Bu Intan pakai. Nah, ini karena kebetulan uang tempat kita di Indonesia ada Rp2.000, 1 lembar ya sudah Bu Intan pakai ini.
ya. Sehingga anak ini harus mengeluarkan uang ini, uang 2.000 ini untuk membeli 1 kilogram tomat. Uangnya pas, tidak kembali juga tidak kurang. Sekali lagi. Nah, saya akan membeli 1 ikat kacang panjang. Berapa uang pas yang harus dibayarkan? Anak-anak lihat lagi. Iya, gambarnya. Kacang panjang. Oh, ini. Nah, harga 1 ikat kacang panjang berapa sih? 500 rupiah. Maka uang yang harus dikeluarkan adalah uang logam atau uang koin. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa harga dengan nilai mata uang itu saling berkaitan. Ya, tugasmu adalah dari dari buku paket halaman 39 yang bagian bawah nomor 1, 2, dan 3. Nah, mengerjakannya tidak usah soalnya ditulis. Anak-anak langsung menulis jawabannya. Tetapi anak-anak harus ingat, kita tidak boleh mengerjakan atau menulis jawabannya di lembar buku paket. Buku paket tidak boleh diorek-orek. Bu Intan ingatkan sekali lagi, buku paket tidak boleh ditulis-tulisi kecuali Bu Intan yang suruh. Ya, kalau tadi seperti menuliskan nomor 1, 2, dan 3, menuliskan PR, boleh. Tetapi untuk mengerjakan atau menuliskan jawabannya tidak boleh diletakkan di sini. Kenapa? Karena buku ini dipakai untuk adik kelasmu tahun depan lagi. Jadi jangan sampai diorek-orek. Ya, nah mengerjakannya di mana tugasnya? Mengerjakannya di buku baris lagi, buku garis biasa lagi. Ya, yang depan tadi digunakan untuk tugas bahasa Indonesia, nanti terus tugas matematikanya dikerjakan di sebaliknya, di lembar belakangnya. Sarannya sama, tulis nomor 1 di sini. Pertanyaannya apa tadi? Barang apa yang harganya paling murah dari kacang panjang, tomat, pisang, bayam? Mana yang harganya murah? Oh, kacang panjang. Berarti di sini nanti kita tulis kacang panjang di sini. Ya, kacang panjang misalnya. Ya. Kemudian untuk menjawab soal kedua, ya, nomor 2, ini nomor 2 ini, ya. Anak-anak harus menjawab di bagian bawah. Tapi ingat tadi aturannya, harus diberi jarak 1 kotak. Berarti nomor 2 di sini. Ya, jawabannya apa? Begitu juga seterusnya sampai nomor 3. Jadi tugasnya hanya sampai nomor 3. Ya, kalau Bu Intan hitung-hitung tugasnya tidak terlalu banyak ya anak-anak ya. Jadi silahkan dikerjakan. Bu Intan ulangi sekali lagi untuk yang tugas halaman 39 soal tidak usah ditulis, langsung tulis jawabannya biar kamu tidak capek. Ya, tolong diperhatikan betul-betul apa yang Bu Intan katakan melalui video ya, sehingga nanti ketika mengerjakan anak-anak lebih mudah. Itu saja materi kita hari ini. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang kesulitan, silahkan menghubungi Bu Intan. Ya, silahkan. Bu Intan terbuka, ya, baik lewat grup maupun Japri. Mau telepon boleh atau video call boleh selama jam kerja. Jadi dari pagi sampai sekitar jam 1 siang. Tapi sebelumnya Bu Intan minta kalau mau telepon atau video call untuk bertanya materi, bertanya pelajaran, silahkan WA Bu Intan dulu. Boleh enggak Bu saya video call? Boleh enggak Bu saya telepon? Kenapa? Takutnya nanti kalau Bu Intan rapat. Ya, itu saja. Selamat mengerjakan tugasnya anak-anak. Tetap semangat dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.